Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Infirodiyah atau one man show dalam dakwah menjadi sebab utama lahirnya komorbid dakwah, baik secara maknawiyah atau mental maupun harokiyah atau amal. Komorbid maknawiyah melahirkan sindrom mental dakwah. Indikasinya berupa dakwah yang emosional atau infialiyah, figuritas atau wijahiyah, merasa super, iktizaziyah, dan meremehkan atau intikosiyah. Sedangkan secara harokiyah melahirkan sindrom amal dakwah. Indikasinya berupa dakwah yang dikerjakan secara asal-asalan, afiyah, sektoral, juz'iyah, membebek, taklidiyah, dan tambal sulam atau tarki'iyah. Sobat soleh dan soleh rahimakumullah. Sindrom amal dakwah yang pertama adalah afiyah atau asal-asalan. Dakwah yang asal-asalan ini terjadi karena tanpa hujjah dan dalil dari sumber-sumber asli ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sangat berbahaya karena akan menyebabkan umat kehilangan pemahaman yang benar tentang Islam. Akan menyebabkan banyak kekeliruan di dalam pelaksanaannya. Bahkan dapat terjadi berbagai fenomena budaya, dan sikap hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Sobat soleh dan soleh rahimakumullah. Ibnu Qayyim mengatakan, Allah SWT telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa dan memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa paling tinggi. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat A'raf ayat 33. Sobat soleh dan soleh rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, Allah mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan. Allah memulai dengan menyebutkan tingkatan dosa yang lebih ringan, yaitu al-fawahish atau perbuatan keji. Kemudian Allah menyebutkan keharaman yang lebih dari itu, yaitu melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar. Kemudian Allah beralih lagi menyebutkan dosa yang lebih besar lagi, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Lalu terakhir Allah menyebutkan dosa yang lebih besar dari itu semua, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini mencakup berbicara tentang nama dan sifat Allah, perbuatannya, agama, dan syariatnya. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Afiyah atau asal-asalan terjadi karena dakwah bertujuan hanya untuk mengejar kemanfaatan dunia, baik popularitas, nama besar,
maupun keuntungan finansial. Walhasil, dakwahnya itu menjadi bagian dari entertainment semata. Dakwah yang seharusnya adalah tuntunan berubah menjadi tontonan. Dakwah yang seharusnya adalah forum thalabul ilmi dan ketakwaan pun berubah menjadi bagian dari dunia hiburan semata. Ketika dakwah sudah berubah menjadi bagian dari dunia hiburan atau entertainment, maka dakwah tersebut tidak lagi mengajak manusia untuk bertaubat dan takut kepada Allah, melainkan hanya sekedar hiburan rohaniah sesaat saja. Hal ini tidak menjadi trigger bagi perubahan menuju cahaya ilahiyah. Terdapat peringatan dalam agama yang melarang seseorang membuat suatu lawakan atau candaan dengan menceritakan suatu hal yang isinya dusta atau berbohong dalam rangka membuat manusia tertawa. Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lil ladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailul lahu, wailul lah." Celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Daud dan At-Tirmidzi. Sobat soleh dan soleh rahimakumullah, berdakwah dan berceramah dengan bumbu dan ilustrasi yang segar tidaklah dilarang jika sejatinya dalam rangka membuat suasana menjadi hidup dan atensi jamaah tetap terjaga. Namun, fokus terbesar harus tetap dijaga, yaitu membangun keimanan dan ketakwaan dalam diri jamaah, sehingga mereka betul-betul mendapat ilmu dan manfaat. Bukan hanya lucu dan kekocakan sang ustadznya saja yang diingat oleh para jamaah. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.